Fitri, SPD dari SD Negeri 2 Gunung Tumbeng. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta webinar berbagai praktik baik pada siang hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat dan bersemangat tanpa suatu halangan apapun untuk saling berbagi inspirasi dan pengalaman yang berharga. Sebelum kita mulai, izinkan saya membuka dengan sedikit pantun. Nanti bisa dibantu cakep gitu ya. Ya, Oke, siap. Pergi ke taman membawa baki. Cakep. cakep, Di Cakep. jalannya bunga mawar merekah. cakep. Cakep. Selamat datang di webinar berbagi praktik baik ini. Cakep. Semoga ilmu yang didapat makin berkah. Amin. Amin. Oke. Perkenankan saya Tri Marianto yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar berbagai praktik baik pada siang hari ini. Ibu Bapak dan rekan-rekan peserta yang berbahagia, webinar hari ini menyongsong tema berbagai praktik baik, outdoor div lab, dan tembikar yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi, menebar inspirasi, dan menumbuhkan semangat inovasi dalam menjalankan praktik terbaik di bidang masing-masing. Melalui kegiatan ini, kita akan belajar langsung dari para narasumber yang telah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan konsisten. Izinkan saya memperkenalkan para narasumber yang akan berbagi praktik baik pada hari ini. Yang pertama, Kak Ahmad Kusaini, SPDI dari SD Negeri 2 Mangin. Yang kedua, Kak Wahyu Chandra Dwi Safitri, SPD dari SD Negeri 2 Gunung Tumbeng. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman inspiratifnya. Izinkan saya membacakan susunan acara webinar berbagai praktik baik pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata pengantar dari Korwitsam Bidang Pendidikan Kecamatan Karangrayung. Yang ketiga, pemaparan narasumber. Keempat, tanya jawab. Yang kelima, penutup. Mari acara pertama kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua, kata pengantar dari Korwitsam Bidang Pendidikan Kecamatan Karangrayung, Bapak Agus Heri Susanto, SPD, disilahkan. Terima kasih Mas Tri Marianto. Suara saya jelas gitu. Iya, Bapak. Oke, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Ayo wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf, izin sebelumnya saya off cam karena ini sedang di perjalanan, tapi insya Allah saya tetap mendukung, mensupport kegiatan hari ini. Yang saya hormati dari kedua narasumber, Pak Usaini dan Mbak Wahyu Chandra, yang saya hormati juga moderator bidang Kecamatan Karangrayung. Mungkin ada peserta dari luar Karangrayung juga, mboten nggih? Eh, Kelihatannya ada, Bapak. Tadi ada Ada, teman, alhamdulillah. iya, ada teman yang Yeah. chat saya tadi. Karena sifatnya untuk belajar bersama, nggih, enggak apa-apa. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul dalam ruangan Zoom meeting ini dalam keadaan sehat, kesempatan yang memiliki makna untuk kegiatan praktik baik seorang guru maupun kepala sekolah.
Pertama-tama saya merasa bangga, senang mendapatkan berita bahwa dari guru-guru saya Kecamatan Karangrayung yang masuk nominatif yaitu apresiasi GTK tahun 2025. Nah, ini harapan saya bisa menjadi motivasi untuk seluruh guru yang ada di Kecamatan Karangrayung khususnya, dan tidak kurang dari. Untuk selanjutnya, hari ini merupakan suatu momen ya, untuk pertama kali saya membersamai Bapak Ibu guru di ruang submiting. Alhamdulillah pesertanya juga lumayan, tapi ini baru 30% dari jumlah seluruh guru kepala sekolah sekecamatan Karangrayung. Nah, mungkin kedepannya bisa untuk mensupport lagi Bapak Ibu gurunya dari kepala sekolah. Kemudian tentang apresiasi penghargaan GTK tahun 2025 ini, Maaf Bapak, suaranya hilang ini. Pak Kosa ini bisa mendengar saya. Ya, iya Bapak, ini sudah saya lagi Bapak. Oh sudah ya? Ya, tadi Allah. terputus ya Bapak. Iya terputus. Ya, ya, nggak apa-apa Bapak. Saya nggak apa-apa, mohon maaf saya lanjut. Jadi ini Bapak Ibu, saya sebagai pendamping satuan pendidikan di khususnya Kecamatan Karangrayung selalu ingin mengajak Bapak Ibu guru, kepala sekolah ikut serta dalam program Kemendikbud, mensukseskan program-program Kemendikbud, salah satunya yaitu Gerakan 7 Indonesia, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, kemudian program-program prioritas Kemendikbud, dan tidak kalah pentingnya adalah Gerakan Sekolah Mengaji yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. Untuk selanjutnya terkait kegiatan hari ini, monggo untuk tahun-tahun yang akan datang, Bapak Ibu guru yang lain bisa termotivasi, bisa memiliki niat yang baik
untuk menjadi agen perubahan dan tentunya melalui kegiatan praktik baik, saling berkolaborasi, sharing-sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kita sharing-sharing tidak hanya dengan narasumber, tetapi dengan Bapak Ibu guru yang lain juga. Kemudian, saya mengucapkan selamat kepada Pak Usaini dan Mbak Wahyu Chandra sudah masuk nominatif ya, tingkat provinsi. Semoga apa yang panjenengan jalankan selalu mendapatkan support dari lingkungan sekolah, dari pihak pengawas, dari teman-teman, dan tentunya bisa memberi dampak baik kepada Bapak Ibu guru. Kemudian, ini pesan saya kepada Bapak Ibu guru, khususnya di Korwilzam Bidang Pendidikan Kecamatan Karangrayong, dan untuk semuanya, bahwa kita adalah seorang sumber belajar untuk anak-anak kita yang tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun. Jadi di zaman yang modern ini dengan perkembangan ilmu teknologi ini, Bapak Ibu guru bisa memfilter, memberikan arahan kepada anak-anak mana yang baik untuk dilakukan, mana yang kurang baik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, saya mengharap atau berpesan kepada Bapak Ibu guru, teruslah menjadi pelita yang menerangi jalan anak-anak kita untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Dengan inovasi Bapak Ibu guru, tentunya anak-anak akan bisa berpikir kreatif serta mandiri. Sekecil apapun itu, Bapak Ibu, benih-benih yang Bapak Ibu guru tanamkan ke anak-anak itu akan menjadi perubahan yang besar. Semoga apa yang kita lakukan bersama, khususnya untuk Pak Usaini dan Mbak Wahyu Chandra, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan yang pastinya adalah bisa menjadi contoh untuk anak-anak di sekolahnya masing-masing. Kebetulan ini Mas Usaini juga masih muda, Mbak Wahyu Chandra juga masih muda, untuk semangat terus mendorong teman-temannya untuk saling berbagi praktik baik. Hal ini jangan cuma berhenti di sini, kita tunjukkan wajah-wajah baru selain Mbak Wahyu Chandra maupun Pak Usaini. Semoga kerja keras jenengan berdua nanti bisa mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi. Kemudian panjenengan bisa menanamkan sebuah praktek kecil ke anak-anak agar anak-anak kita nanti tentunya bisa berkembang lebih baik lagi. Yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu berpartisipasi aktif dalam ajang inovasi Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah. Kita tunjukkan, kita memiliki karya terbaik melalui cerita inspiratif panjenengan, melalui karya-karya anak-anak yang Bapak Ibu berikan. Nah, apresiasi ini tentunya bukan hanya tentang penghargaan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun semangat untuk terus berinovasi dan berkontribusi kepada pendidikan, khususnya di pemerintah Kabupaten Grobogan. Mari Bapak Ibu, guru kepala sekolah, kita bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang lebih baik, lebih inspiratif, dengan mengikuti program-program dari pemerintah, insya Allah akan mendapatkan ilmu tambahan. Dan yang paling penting adalah sumber-sumber belajar untuk Bapak Ibu guru, silakan untuk selalu diakses
selalu dibuka, khususnya adalah di rumah pendidikan, di mana rumah pendidikan itu adalah suatu platform yang sudah disediakan oleh Kemendikbud untuk sumber belajar Bapak Ibu guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya biar dari narasumber yang memberikan kegiatan praktik baik dan tentunya nanti outputnya adalah Bapak Ibu guru yang lain bisa termotivasi. Mari kita song-song bersama-sama masa depan pendidikan yang lebih gemilang bersama-sama. Itu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator dan izin nanti habis ini saya langsung live. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bapak atas arahan dan masukannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yang dimana teruslah menjadi pelita demi anak bangsa, benih kecil yang bisa merubah generasi bangsa yang baik menuju generasi emas, menyongsong masa depan yang gemilang. Terima kasih Bapak sudah memberikan arahan dan masukannya kepada kita semua. Eh, Selanjutnya, baiklah hadirin sekalian, kita akan segera memulai sesi berbagai praktik baik dari para narasumber. Nanti setiap narasumber akan diberikan waktu selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Setelah semua narasumber menyampaikan materinya, kita akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Pak Tri, mohon izin live Ya, dan Bapak. Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, Amin. bisa berdampak untuk kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Izin Bapak. live, Bapak. Oke. Ya. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita sambut narasumber pertama kita, Bapak Ahmad Kusaini SPDI dari SD Negeri 2 Mangin dengan topik Outdoor Develop. Kepada Bapak Ahmad Kusaini SPDI, waktu dan layar disilahkan. Halo Kak Kusaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kegeser ini mikrofon saya nggak masuk. Terima kasih sebelumnya yang saya hormati Bapak Korwil Cam yang tadi sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Alhamdulillah beliau mendukung sekali dengan kegiatan ini. Semoga juga ini menjadi kegiatan rutin. Monggo nanti kayaknya bisa diinisiasi ini Pak Tri, kolaborasi antara guru kelas, guru KKG PJOK PAI. dan PAI. Teman. Kita Oke, mungkin siap. 1 bulan sekali atau apa kita webinar bareng karena nek ngumpul kan butuh lapangan yang besar, tapi nek di media seperti ini kan bisa mengumpulkan semuanya. Ya, jadi Siap, Kak. bisa dilanjutkan mungkin ya. Oke, dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya, baik dari Karangrayong maupun dari luar Karangrayong yang telah menyempatkan untuk turut meramaikan ya. Karena kegiatan ini memang mendadak sekali. Ya, baru idenya tercetus itu setelah pengumuman kemarin tanggal hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin pagi itu ada pengumuman karena seleksi tahun ini kan melalui kabupaten. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan sedikit ya terkait apresiasi GTK itu apa. Dari apresiasi GTK itu merupakan program rutin dari Kemendikbud ya. Kalau tahun kemarin Kemendikbud Ristek, tahun ini Kemendikdasmen ya. Itu kalau tahun kemarin namanya Jambore GTK, untuk tahun ini namanya penghargaan GTK, di mana yang tahun ini tuh ada 2 kategori yaitu anugerah dan apresiasi. Untuk anugerah itu seperti tokoh-tokoh yang berperan diajukan orang lain. Kalau apresiasi mengajukan diri sendiri. Nah, saya dan Bu Wahyu
itu mengikuti kategori apresiasi, di mana kategori apresiasi ini setiap jenjang ada dua jenis, yaitu dedikatif dan transformatif. Dedikatif itu dari segi pengabdian dan perjuangan, kalau transformatif itu dari segi ide atau inovasi. Nah, kemudian untuk gerobokan sendiri kemarin banyak yang mengirim juga. Setelah diseleksi itu, kebetulan yang ikut dari Karangrayung saya sama Bu Wahyu. Kalau saya memang tahun kemarin ikut juga. Alhamdulillah tahun kemarin langsung provinsi, tidak melalui seleksi cabang. Jadi dinilainya langsung dari BBGP kalau dulu, sekarang BBGTK. Nah, tahun ini ya awalnya itu kalau nggak ikut nanti gelo gitu. Ya yang penting ikut dulu. Masalah nanti lolos apa tidak itu sudah rezekinya masing-masing. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk lolos. Tahun kemarin Bu Wahyu juga ikut. Cuma kayaknya salah kamar karena beliau juga ikut yang apa inovatif. Padahal cocoknya di dedikatif karena perjuangan ke Gunung Tumpeng kan luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk maju ke tingkat provinsi. Pengalaman saya tahun kemarin itu memang sangat penting sekali kita berbagi praktik baik dari inovasi yang kita berikan. Selain latihan untuk kita nanti memaparkan di depan juri, juga untuk apa namanya bukti bahwa karya kita itu benar-benar sudah di imbaskan, sudah di tularkan kepada rekan-rekan. Ya, syukur-syukur nanti bisa diduplikasi, bisa diterapkan di satuan pendidikan atau di kelas Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu sebagai pengantar. Oke, untuk ini nanti saya diberi kesempatan waktu 15 sampai 20 menit untuk mempresentasikan salah satu inovasi saya. Ini merupakan inovasi pengembangan dari inovasi saya tahun kemarin. Ya, kalau tahun kemarin saya mengangkat namanya dolanan batik ya. Dolanan batik itu adalah discovery, eksplorasi, diferensiasi pembelajaran berbasis TIK. Jadi hampir sama dengan konsepnya tahun kemarin, cuma tahun kemarin kan menggunakan lebih fokus di diferensiasi dan juga kurikulum merdeka. Nah, tahun ini karena kita sudah menggunakan pendekatan deep learning, maka saya juga menyesuaikan dengan kurikulum atau pendekatan yang berlaku sekarang. Sehingga saya merumuskan inovasi saya tahun ini saya beri nama Outdoor Deep Lab. Sama-sama mengusung tentang diferensiasi learning adventure base. Jadi ada petualangan di base-base atau pos-pos tertentu. Dan saya kembangkan kepada pembelajaran yang mendalam, bermakna, serta menyenangkan. Jadi menyesuaikan dengan deep learning saat ini. Nah, bagaimana inovasi ini? Ini akan saya share dulu videonya selama 10 menit, silahkan ditonton. Tapi ada pengembangan yang akan saya ajukan di tingkat provinsi. Ini yang saya kemarin ajukan di tingkat kabupaten. Tak di tepi hutan di wilayah paling pinggir Kecamatan Karangrayong, Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Perkembangan teknologi besar terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Peserta didik pada saat ini yaitu generasi Z. Sekali ulangi Bapak Ibu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya masuk nggih Pak Tri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini SPD. Masuk. Saya biasa dipanggil dengan panggilan Pak Husain. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 2 Mangin, Kecamatan Karangrayong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri 2 Mangin merupakan sebuah sekolah kecil yang terletak di tepi hutan di wilayah paling pinggir Kecamatan Karangrayong, Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Perkembangan teknologi pada era saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh aspek kehidupan manusia,
termasuk dunia pendidikan. Peserta didik pada saat ini yaitu generasi Z dan generasi Alpha yang dikenal juga mereka sebagai generasi digital native, yaitu sejak lahir sudah akrab dan tumbuh berkembang bersama teknologi digital. Tentu hal ini mempengaruhi cara berpikir, berinteraksi, dan cara belajar mereka. Ketertarikan mereka kepada dunia digital jauh lebih besar daripada kepada dunia nyata. Bahkan ketika di dalam kelas, seringkali pikiran mereka melayang membayangkan game atau video yang baru saja mereka tonton atau mereka mainkan di rumah. Tidak jarang dijumpai peserta didik ketika di dalam kelas justru membahas game atau video yang sedang viral pada saat itu. Selain pengaruh perkembangan teknologi yang sangat pesat, latar belakang, minat bakat, dan kebutuhan peserta didik harus diperhatikan oleh seorang guru. Sebagaimana yang saya jumpai di SD Negeri 2 Mangin, peserta didik memiliki minat bakat dan juga latar belakang serta kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga sebagai seorang guru, saya harus mampu memfasilitasi mereka semua agar pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermakna, mendalam, dan juga menyenangkan bagi mereka semua. Sehingga tercetuslah sebuah inovasi pembelajaran yang saya beri nama Outdoor DivLab, Differentiated Learning Adventure Base, yang merupakan sebuah model pembelajaran berbasis petualangan di luar kelas yang memadukan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan semangat meaningful, mindful, and joyful learning. Untuk membuat peserta didik semakin tertarik dan menyenangkan, maka saya memberikan aksesoris kepada mereka meliputi seperti penutup bajak laut, kemudian ada peta harta karun, dan juga perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk melakukan penjelajahan. Setelah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka melaksanakan penjelajahan mulai dari pos pertama, di mana pada pos ini disajikan barcode untuk mereka scan dengan gadget atau handphone mereka yang meliputi disajikan materi pembelajaran, kuis pembelajaran, dan juga kata kunci pembelajaran untuk melanjutkan petunjuk ke pos selanjutnya. Pada pos 1 ini disajikan materi dalam bentuk visual, di mana peserta didik dengan kecenderungan gaya belajar visual akan merasa nyaman dan juga mudah memahami materi pada pos ini. Materi disajikan dalam bentuk flipbook yang berisi tulisan dan juga gambar yang akan menerangkan tentang materi pembelajaran yang dipelajari. Setelah itu, peserta didik secara berkelompok dapat mengerjakan kuis yang dikemas dengan beragam jenis dan model soal sehingga peserta didik tidak jenuh dan mengerjakan dengan penuh semangat. Selain itu, peserta didik juga disajikan sebuah puzzle online yang harus mereka pecahkan untuk mendapat petunjuk menuju ke pos selanjutnya dan juga kata kunci membuka kotak harta karun. Kemudian pada pos selanjutnya, yaitu pos 2, peserta didik akan disajikan sebuah barcode yang berisi materi yang disajikan dalam bentuk audio, yaitu untuk memfasilitasi peserta didik dengan kecenderungan gaya belajar auditori. Selanjutnya, peserta didik bisa mengerjakan kuis yang dikemas dengan ragam soal yang bervariasi dan menyenangkan. Dan selanjutnya peserta didik dapat memecahkan puzzle online untuk menemukan petunjuk menuju pos selanjutnya dan kata kunci kedua untuk membuka kotak harta karun. Pada pos selanjutnya, yaitu pos ketiga, disajikan materi dalam bentuk video di YouTube. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar audiovisual sehingga mereka dapat memahami materi yang disajikan dengan baik dan maksimal. Setelah itu, peserta didik dapat mengerjakan kuis yang disajikan dalam ragam jenis soal yang dapat dikerjakan dengan berkelompok dan tentunya akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang sedang dipelajari. Dan peserta didik disajikan puzzle online kembali untuk menemukan petunjuk menuju pos selanjutnya dan juga kata kunci ketiga untuk membuka kotak harta karun. Pada pos keempat, peserta didik akan disajikan materi dalam bentuk instruksi untuk membuat sebuah hastakarya, di mana hastakarya ini adalah berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari.
Tujuannya yaitu pada pos 4 ini memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, sehingga mereka dalam belajar harus belajar sambil melakukan agar materi yang diterima dapat diserap dengan baik dan mereka pahami dengan maksimal. Pada pos 4 ini juga disajikan puzzle online untuk mereka pecahkan, di mana dalam puzzle tersebut terdapat lokasi harta karun berada dan juga terdapat kata kunci terakhir atau keempat untuk dapat membuka kotak harta karun. Kemudian setelah selesai, peserta didik dapat menuju ke lokasi selanjutnya, di mana di situ terdapat asesmen individu untuk dikerjakan masing-masing peserta didik. Asesmen individu ini disajikan dalam bentuk peserta didik dapat menjawab dengan bentuk tulisan, dengan bentuk gambar, dengan bentuk audio atau suara, ataupun dalam bentuk video yaitu rekaman diri sendiri. Sehingga dalam asesmen individu ini memfasilitasi diferensiasi produk, yaitu jawaban peserta didik bervariasi sesuai minat dan bakat mereka. Bagi kelompok yang telah menyelesaikan semua misi, maka dapat menuju ke kotak harta karun dan memecahkan teka-teki terakhir, yaitu mengerjakan asesmen secara berkelompok untuk terakhir dengan nilai minimal agar peserta didik mengerjakan dengan maksimal. Dan dalam soal ini, peserta didik harus memiliki kata kunci yang harus dimasukkan untuk membuka kotak harta karun tersebut. Dapat dilakukan bulan Ramadan. Pada asesmen akhir ini sangat terlihat bahwa peserta didik sudah terbentuk kolaborasi dan kerjasama yang sangat maksimal, karena setiap peserta didik telah menemukan gaya belajar yang sesuai bagi diri mereka, sehingga materi tersampaikan dengan maksimal dan semua peserta didik menyerap materi dengan baik. Sehingga dalam asesmen akhir ini semua peserta didik berperan dan juga ikut andil dalam menjawab setiap pertanyaan yang disajikan. Dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya susun dalam inovasi pembelajaran Outdoor Develop Differentiated Learning Adventure Based ini akan memberikan dampak yang luar biasa kepada peserta didik, yaitu memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Siapa yang mudah memahami materinya lebih di pos 4? Selain itu, peserta didik juga terfasilitasi dari sisi segala kebutuhannya dalam belajar, mulai dari kecenderungan gaya belajarnya, kemudian juga kecenderungan mereka yang sudah menjadi generasi digital native, dan juga kecenderungan mereka sebagai seorang anak kecil dan juga anak desa yang berada di pinggir hutan yang suka dengan aktivitas fisik daripada kegiatan yang hanya duduk diam di dalam kelas saja. Dan sebagai penunjang dari rangkaian kegiatan ini, saya membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya merupakan game edukatif yang berisi fasilitasi diferensiasi gaya belajar yang dapat peserta didik akses di rumah. Dan juga game ini dikemas seperti game petualangan sebagaimana pengalaman belajar yang mereka lakukan, yaitu Outdoor Develop Differentiated Learning Adventure Based, sehingga peserta didik di rumah juga tetap belajar dan merasa senang dan dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan juga bermanfaat bagi belajar mereka. Kamu lagi apa, Mas? Udah cobain itu, tapi dagangan kalah. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk inovasi Outdoor Develop saya. Bentar, saya matikan dulu. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin agak bising ya, karena memang di dalam ketentuannya itu untuk tidak boleh diberikan background musik. Jadi saya berasumsi bahwa memang suara asli anak itu kegiatan pembelajaran memang harus muncul. Jadi memang mungkin kemarin karena keburu-buru kurang saya kecilkan sedikit ya. Tapi ini mohon doanya, ini saya perbaiki juga, masih proses editing. Memang ada tahap 2-nya.
Jadi outdoor lab ini penjelajahan selain di lingkungan kelas juga lingkungan sekolah juga ada kelanjutannya di pertemuan kedua itu adalah di masyarakat. Jadi materi yang saya ambil terkait zakat, infak, sedekah dan hadiah itu sekaligus mereka melakukan apa namanya petualangan untuk mempraktikkan ke masyarakat sesuai dengan golongan penerimanya. Jadi semoga memang dengan penambahan apa namanya konten ini juga bisa menunjang pembelajaran mendalam yang saya terapkan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebelum saya kembalikan ke moderator, jadi inovasi ini muncul ya, itu adalah menyesuaikan dengan karakteristik. Jadi mungkin penerapan ya apa ya, inovasi yang saya buat ini belum tentu cocok di wilayah tertentu. Kenapa saya mengambil ini? Memang real adalah mungkin banyak kalau di wilayah Karangrayong ya, yang siswa itu pasti dalam 1 minggu yang ditunggu-tunggu adalah jam pelajaran olahraga. Ya, pasti itu guru olahraga itu menjadi guru favorit di sekolahan dan pasti paling Terima kasih, ditunggu-tunggu. Kak. Ya, Karena terima kasih. memang Sangat olahraga itu sangat kan di baik. luar kelas ya. Sedangkan pelajaran yang lain ketika di dalam kelas terus pasti anak akan jenuh dan bosan. Makanya saya memunculkan ide bagaimana inovasi pembelajaran yang anak itu biar juga terfasilitasi aktivitasnya. Bahkan ketika di dalam kelas itu cenderung anak nggak mau diem. Entah nanti baru duduk sebentar sudah jalan ke sana, sudah jalan ke sini. Apalagi anak-anak dengan kemampuan yang lebih. Biasanya kalau misalnya mengerjakan tugas sudah selesai, pasti akan harus jalan-jalan kemana-mana. Dan yang ditanyakan adalah jam istirahat. Kemudian juga ketika pelajaran yang ditunggu tuh kok sampai pelajaran olahraga kok tertunda dengan kegiatan lain, pasti protes, minta ganti. Nah, jadi dari sinilah dulu awalnya saya tidak menerapkan dengan teknologi ya Pak Ibu. Jadi dulu pembelajaran saya di luar kelas itu menggunakan bukan barcode sebelum saya kenal. Karena saya kenal barcode dan juga teknologi yang sekarang ini termasuk game online yang saya ciptakan itu setelah saya mengikuti pembatik. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Saya ikut pelatihan ini, oh dapat ilmu ini, saya ikut pelatihan ini, dapat ilmu ini. Kayak tahun ini yang saya munculkan adalah Background karena kebetulan saya ikut background super trainer. Jadi memang oh ternyata di background itu kalau dieksplor banyak sekali membuat anak nggak mudah bosan kuis-kuisnya. Itu dulu saya menggunakan senter Bapak Ibu. Jadi anak-anak tetap mencari jejak keluar, mereka akan mencari-cari petunjuk di batu-batu atau saya centelkan di pohon yang dimana itu kertas saya berikan tulisan plus luarnya itu toples. Jadi toples itu apa kertas itu ditempel dan itu bisa dibaca ketika menggunakan senter. Nah, petunjuk itu akan muncul menggunakan senter. Jadi siang-siang anak-anak itu ke sekolahan membawa senter. Entah mau apa, ternyata digunakan untuk itu. Nah, mereka akan menemukan di situ juga termasuk soal-soal juga dibaca menggunakan senter. Nah, setelah dulu kan masih ragu untuk anak bawa HP ke sekolahan itu bisa ndak dan masih sedikit. Tapi di era sekarang ini kan sudah banyak yang punya. Bahkan kalau saya yang kelas ini, kelas 5 ini, guru kelasnya juga kebetulan sering menggunakan teknologi. Jadi hampir anak-anak itu semuanya punya HP atau mungkin orang tua, tapi orang tua sudah mengerti untuk membawa HP ke rumah, ke sekolah maksud saya. Nah, kalau ada kendalanya yang mungkin akses HP-nya kesulitan, bisa dikemas menjadi dari kertas. Misalnya soalnya dibuat di kertas, puzzle-nya dibuat di kertas, dipotong-potong. Membuat puzzle online juga mudah Bapak Ibu, banyak sekali aksesnya. Kalau saya menggunakan puzzle ORG, itu puzzle yang bisa diakses online. Jadi anak ngerjakan di HP, kemudian muncullah petunjuk tempat selanjutnya. Plus ada kata-kata di situ, kata kunci misalnya huruf apa. Nah, huruf apa itu nanti dikumpulkan untuk membuka Google Form. Jadi sama-sama mengerjakan Google Form, tapi rasanya beda karena Google Form yang didapatkan dengan harus berjuang mendapatkan kode-kode itu tadi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Google Form-nya akan mereka berusaha mengerjakannya dengan maksimal ya. Mungkin yang belum saya temukan adalah bagaimana saya itu mengemas ini menjadi satu gitu loh. Jadi anak-anak ketika scan barcode itu scan video dulu, setelah video selesai baru mereka akan menemukan link link apa namanya? Link kuis, kemudian baru akan menemukan link apa namanya petunjuk. Nah itu, jadi masih terpisah-pisah. Jadi kalau terpisah-pisah kan terkadang anak-anak bisa men-skip-skip. Nah jadi saya pengen belajar itu yang kayak di LMS itu. Jadi tidak bisa di-skip kalau harus disimak benar-benar sehingga anak-anak benar-benar maksimal dalam pembelajarannya. Nah, tapi jauh dari semua itu, sebenarnya saya sering menjumpai kayak kemarin yang di tingkat kabupaten itu banyak sekali inovasi yang luar biasa.
Saya mengakui kemarin sampai saya itu sama Mbak Wahyu itu ketika sudah kan itu bisa ditonton Bapak Ibu yang daftar kontennya bisa ditonton langsung sama yang lain. Itu wah keren-keren sekali ya. Cuma mungkin terkadang adalah eh, inovasi itu kita tidak berangkat dari kebutuhan dan permasalahan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sekarang punya yang menurut jenengan itu sesuai dengan sederhana, tapi itu sesuai dengan kondisi jenengan. Sesekali lah ikutkan event-event, nggak harus menunggu BBGTK atau BBGP. Ada event apa, diikutkan saja. Bahkan anak-anak itu juga senang ketika mereka diajak syuting-syuting seperti itu. Jadi sekedar buat apa namanya kenangan, mereka nanti kalau sudah besar juga punya kenangan. Dan dulu kan ada berbagi praktik baik di apa namanya Bapak Ibu di PMM ya dulu ya. Saya pertama kali konten saya juga masuk di situ. Jadi konten saya sekedar yang penting share di situ, nggak untuk diikutkan lomba. Ternyata konten saya yang itu saya ikutkan di tahun 2024 masuk sebagai juara 2 tingkat Jawa Tengah. Itu juga tidak sengaja Bapak Ibu. Jadi ternyata berawal dari kebutuhan, berawal dari kondisi yang sederhana, mungkin jenengan bisa melihat gambaran sekolah saya seperti apa. Ya kalau mengatakan kok terlalu didramatisir tidak Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi sekolah saya memang real seperti itu dan jalan saya menuju itu memang ya bukan mendramatisir sih, tapi itu salah satu jalan alternatif saya dari Telawah ke Nangin. Kalau ada yang bisa menunjang bagaimana? Karena pengalaman saya tahun kemarin itu saya hanya menceritakan bahwa sekolah saya itu di tepi hutan karena kan memang di tepi alas. Hutan, alas itu kan bahasa Indonesia hutan ya Bapak Ibu. Jadi memang di tepi hutan dan setelah saya presentasi itu malamnya saya itu di WA sama jurinya dosen UNS itu untuk diberikan video yang menunjukkan lokasinya memang seperti itu. Karena apa? Karena menunjang kok apa namanya memang bisa ada sinkronisasi antara anak yang suka beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi demografi dari sekolahan. Seperti itu. Mungkin kalau sekolahan yang dekat kota bisa pembelajarannya berbasis apa namanya kewirausahaan yang ada di sekitar kota atau kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan sosial kan seperti itu. Jadi kita jangan sekedar melihat di apa ya TikTok kita tiru gitu saja, tapi ATM amati, tiru, modifikasi, modifikasi sesuaikan dengan apa namanya kebutuhan dan kondisi dari peserta didik kita. Masih kurang berapa menit, Mas Tri? Wah, aku kelewat, engko. Ya, kurang 1 menit lah. Oh, 1 menit. Baiklah Bapak Ibu, sedikit tambahan lagi untuk kemarin mungkin yang sudah pernah ikut yang di Wahyu webinar yang Quizzes ya. Sekarang kan namanya background. Salah satunya yang saya gunakan memang banyak di inovasi saya saat ini. Kalau dulu saya pakainya banyak Bapak Ibu, ada Kahoot, ada Wordwall dan lain sebagainya. Cuma sekarang bukan promosi, tapi kita sudah difasilitasi akun belajar ID. Monggo jenengan-jenengan bisa menggunakan akun itu dimanfaatkan. Itu tuh diajak kerjasama juga ibaratnya kalau bayar itu mahal Bapak Ibu. 1 tahun kontraknya itu sekitar berapa ratus ribu untuk mendapat akun semi pro. Jadi akun jenengan itu untuk akses Canva dan juga background itu sudah dibayari oleh akun tersebut gitu loh. Jadi dikasih subsidi. Kalau itu tidak kita gunakan nanti eman-eman. Monggo jenengan mengeksplor Canva dan juga background. Kebetulan saya dan Mbak Wahyu ini apa namanya? Kalau beliau puisi super trainer, kalau saya background super trainer. Tapi sekarang sama sebenarnya background super trainer. Dan Mbak Wahyu juga ikut di Duta Canva ya, ikut programnya Canva ya itu silahkan dieksplor, bahkan menghasilkan uang juga. Mbak Wahyu yang sudah menerapkannya, ya, itu bisa menghasilkan uang juga, dimanfaatkan. Karena mumpung pro dan kita diberi gratis, enak Bapak Ibu Guru, dimanfaatkan untuk peserta didik kita, dieksplorkan apa namanya aplikasi-aplikasi atau media yang ada di situ. Jangan terbatas, wah nggak punya proyektor tempat saya, wah laptopnya sedikit, wah HP-nya nggak ada. Nggak ada kata seperti itu. Semuanya ada solusi. Kalau tidak ada HP, bisa menggunakan paper mode. Kalau memang tidak ada kertas untuk ngeprint, nggak punya kertas paper mode, bisa menggunakan layar tabok katanya. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi bagaimana kita mengemas pembelajaran di kelas itu tidak sekedar itu tadi kita merasa terbatas dengan sarana prasarana, tapi sebenarnya solusinya banyak sekali. Walaupun sebenarnya saya sendiri juga belum bisa memaksimalkan semua itu. Terkadang terlalu apa namanya asik dengan kesibukan
Terhadap mempersiapkan pembelajaran pun akhirnya apa adanya. Itu juga sering terjadi. Tapi setidaknya sesekali kita mencoba untuk out of the box. Jadi kalau kita sudah menemukan, oh ternyata anak-anak asik ya kalau saya kemas seperti ini, besok pasti nagih. Nggak cuma anaknya yang nagih, tapi gurunya juga nagih. Nah, nanti pelan-pelan dibawa kepada eh, berbagi praktik lah, praktik baik. Khususnya diberi kesempatan dan ruang di KKG untuk guru-guru itu. Kalau mereka diapresiasi kan pasti akan mengembangkan, apa ya, meningkatkan lagi seperti itu. Kiranya itu saja. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Usen ya atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Ya, di sini berarti untuk Kak Usen itu belajar sambil bermain ya Kak ya, agar Ya. menumbuhkan semangat peserta didik atau murid ya. Karena apa? Kalau belajar setiap hari di kelas itu menimbulkan kesannya bosan ya. Betul tadi ya, yang ditunggu-tunggu adalah guru olahraga karena sering sekali anak-anak itu di kelas bosan dan akhirnya dilampiaskannya untuk bermain di luar. Ya, terima kasih Kak. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya Kak ya dengan narasumber berikutnya. Nah, ikan hiu, ikan jujut. Mari Cakep. lanjut. Nah, Cakep. mari kita sambut narasumber kedua kita. Kak Wahyu Chandra Dwi Safitri, SPD dari SD Negeri 2 Gunung Tumpeng, dengan topik tembikar. Kepada Ibu Wahyu Chandra Dwi Safitri, SPD, waktu dan layar kami. Silakan. Terima kasih untuk Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggih, Bapak Ibu? Iya Kak. Jelas. Oke. Kalau tadi Pak Husaini bercerita tentang inovasinya di SD yang katanya kan di tengah-tengah hutan ya. Ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengeksplor Gunung Tumpeng. Nah, ini benar-benar hutan yang sesungguhnya nggih. Izin untuk menyampaikan, meng-share screen dulu terkait video saya. Tapi sebelumnya saya mau bilang terlebih dahulu kalau Pak Usaini tadi kan GTK transformatif. Nah, ini saya GTK dedikatif, di mana GTK dedikatif itu berkaitan dengan kesulitan dalam menjalankan tugas, kemudian tantangan yang dialami serta resikonya, kemudian letak geografisnya bagaimana, terus usaha gigih yang ditunjukkan bagaimana. Nah, ini saya rangkum dalam video yang akan kita simak bersama. Izin share screen nggih, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat video saya? Sudah tampil tapi belum berjalan. Ya, belum saya play. Menjadi guru bukan hanya sebuah profesi, tetapi bagaimana menjalaninya dengan setulus hati. Inilah perjalanan saya menjadi guru di sebuah desa yang bernama Gunung Tumpeng, di Kabupaten Grobogan, yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Perjalanan saya lalui dengan waktu kurang lebih 20 menit dengan jalan istimewa, terlebih jika musim hujan tiba. Tak hanya jalan yang istimewa, sebagai guru kita juga punya tugas istimewa pula. Di era digital, lahir teknologi yang mampu membawa manusia semakin lebih mudah untuk berinteraksi dan mendapat informasi. Kemajuan teknologi yang menjalar ke seluruh negeri tentu menciptakan berbagai perubahan. Dunia yang luas dapat kita jelajah melalui satu kali klik. Meski hanya melalui ponsel, kita pun dapat dengan mudah memperoleh ide, informasi, bahkan menjadi pencipta suatu karya, baik gambar, tulisan maupun video. Hal ini membuat setiap manusia memiliki peluang menjadi pencipta yang menginspirasi, bukan hanya penikmat suatu karya. Era digital akan menciptakan manusia dengan pola pikir yang unik, berbeda, dan mau mencoba hal baru.
Selanjutnya, kreativitas akan lahir dari dalam diri manusia melalui imajinasi. Tentunya hal ini harus selaras dengan literasi digital yang bijak. Kreativitas ada melalui sebuah kesempatan untuk berkarya. Sebuah karya membutuhkan wadah untuk menampungnya. Sering sebagai guru kita hanya menampungnya dalam sebuah map, kardus maupun lemari penyimpanan. Setelah sekian lama, karya itu bisa rusak, dimakan tikus atau rayap, hilang bahkan menjadi sampah yang menumpuk. Dari tahun ke tahun hanya meninggalkan kenangan foto di media sosial sebagai bentuk dokumentasi bersama murid. Sebuah penyesalan tentunya. Selain itu, murid juga tidak asing lagi dengan sebuah teknologi. Rata-rata anak usia sekolah dasar sudah memiliki ponsel sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan murid di SD 2 Gunung Tumpeng, kelas 5 ada 19 murid yang memiliki ponsel sendiri. Nah, murid ini menggunakannya untuk mengakses TikTok, kemudian bermain game dan media sosial lainnya. Hal ini membuat mereka lebih memilih asik dengan ponsel daripada belajar, apalagi membaca teks dalam buku. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka saya membuat platform digital bersama murid saya dengan nama Tembikar, yakni tempat buah pikiran dan hasil karya menggunakan microsite yang ada di SID. Nah, Tembikar ini nantinya akan berisi kumpulan karya digital murid. Namun, suatu hal baru membutuhkan proses dalam pembuatannya. Tantangan pasti ada. Salah satunya, sarana dan prasarana di sekolah seperti komputer yang belum mencukupi, sehingga murid menggunakan ponsel miliknya sendiri. Tak hanya itu, akses internet di lingkungan sekolah juga kurang mendukung. Sekolah mempunyai wifi, namun kadang koneksi internet lemah. Hal ini mengakibatkan murid memakai data internet pribadi untuk mengakses platform digital. Oleh sebab itu, guru meminta persetujuan kepada kepala sekolah dan izin dari orang tua untuk mendukung kegiatan. Meski memakai data internet pribadi, tetap ada kendala koneksi internet yang tidak mendukung. Bahkan guru yang berniat memberikan hotspot kepada murid sering kali kehilangan sinyal. Sebagai alternatif, guru memberikan solusi supaya murid bisa mengerjakan di rumah. Murid di SD 2 Gunung Tumpeng terbiasa mandiri karena orang tua yang tidak begitu fasih dengan teknologi. Bahkan ada murid dengan kedua orang tua yang tidak bisa baca tulis, sehingga segala informasi apabila melalui ponsel dibantu oleh anak mereka. Segala bentuk pemberitahuan disampaikan terlebih dahulu kepada anak di sekolah sebelum pemberitahuan melalui WhatsApp group. Hal ini karena tidak semua orang tua yang memiliki ponsel ada paket internetnya. Sebagian besar murid, orang tuanya bekerja sebagai petani, sehingga lebih sering ke sawah daripada menggunakan ponsel. Masalah ini yang membuat guru harus benar-benar membimbing murid menggunakan platform digital pembuatan karya dengan sungguh-sungguh. Murid sedari awal masih asing dengan yang namanya Canva, sehingga guru harus memberikan tutorial penggunaan dengan sabar. Rencana pertama yang dilakukan oleh guru adalah mengenalkan platform digital Canva. Guru meminta murid mengunduh Canva serta mempelajari berbagai menu yang ada di platform. Kemudian menentukan karya yang akan dibuat. Karya ini dibuat sesuai dengan minat, misalnya membuat cerita bergambar, poster, puisi, pantun, dan lainnya. Selanjutnya, guru dan murid menentukan waktu pembuatan karya agar memperoleh izin dari orang tua untuk membawa ponsel ke sekolah. Setelah itu, langkah yang terakhir menentukan waktu publikasi karya agar segera bisa dipublikasikan. Setelah direncanakan, kegiatan dilakukan dengan cara yang pertama pengenalan platform digital Canva, mulai dari pengunduhan Canva di HP masing-masing, kemudian mempelajari menu, dilanjutkan dengan diskusi kelas di mana murid
akan diminta menuliskan karya-karya yang ingin dibuat di Canva. Bisa berupa cerita bergambar, poster, puisi, dan pantun. Langkah berikutnya, guru membimbing murid membuat karya. Setiap murid diberikan kebebasan dalam berkarya. Jumlah karya tidak dibatasi, boleh mengirimkan karya lebih dari satu. Dan yang terakhir, publikasi karya. Nah, ini tergantung kecepatan murid masing-masing. Tembikar selalu diperbarui setiap ada karya anak yang baru. Kegiatan dapat dilakukan dengan baik, tapi ada beberapa tantangan. Salah satunya, tak jarang murid lupa meski sudah diajari dengan cara penggunaan menu-menu di Canva. Oleh sebab itu, guru memberikan kesempatan bagi murid untuk bertanya baik di sekolah maupun di rumah ketika mengalami kendala. Berikut ini testimoni dari murid, orang tua, kepala sekolah, dan guru. Perkenalkan, nama saya Alka. Aku sangat senang bisa belajar dengan Canva karena aku bisa berkreasi sendiri seperti membuat pantun dongeng. Selama aku mengaji di Canva, aku tidak ada kesulitan apapun. Perkenalkan, nama saya Zahra. Aku senang bisa belajar dengan Canva. Kesulitanku kadang nge-lag karena sinyalnya jelek. Aku senang karena bisa berkreasi sendiri, bisa membuat poster, cerita bergambar, dan puisi. Saya sebagai ibunya Mika sangat senang Mika bisa berkreativitas dengan baik dengan adanya produk digital. Saya senang anak-anak jadi bisa buat karya sendiri, mencoba hal yang baru-baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Fujiekti. Saya Kepala Sekolah SDN 2 Gunung Tumpeng. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Ibu Guru Wahyu Dwi Chandra Savitri dalam mengembangkan platform Tembikar. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat literasi dan kreativitas, tetapi juga menumbuhkan kemampuan bernalar kritis serta bergotong royong pada diri murid. Anak-anak belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengekspresikan nilai-nilai kebajikan melalui karya visual. Inilah wujud nyata pembelajaran yang mendukung terbentuknya 8 dimensi profil lulusan di sekolah kita, yaitu SDN 2 Gunung Tumpeng. Saya sangat mengapresiasi inisiatif guru dalam mengajak murid untuk membuat produk digital yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dengan kegiatan ini, murid dapat menuangkan imajinasi mereka dalam bentuk teks dan visual dengan bantuan teknologi. Selain itu juga dapat meningkatkan minat baca tulis, daya cipta, dan kolaborasi mereka. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan di abad 21 dapat dihadirkan dengan menyenangkan dan relevan dengan dunia anak. Berikut ini adalah hasil karya digital siswa yang ada di Tembikar. Bisa berupa cerita bergambar, kemudian ada puisi, poster, maupun pantun. Setiap karya yang tercipta merupakan jembatan bagi murid untuk menyampaikan pesan secara menarik dan bermakna. Tak hanya sekedar karya, namun juga membentuk karakter anak yang mau mencoba hal baru, menghargai proses, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan zaman yang kian hari semakin berkembang pesat. Oke, sudah dilihat nih Bapak Ibu, itulah gambaran di SD saya. Kalau saya ini lebih kepada anak-anak biar bisa membuat produk digital. Apalagi dengan kemajuan zaman, anak-anak yang sekarang sering memegang ponsel, misalnya untuk TikTokan, bermedia sosial lainnya, itu memang tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai guru juga memberikan bimbingan kepada murid kita agar bisa berkarya. Nah, kelebihan dari produk yang saya buat ini, yakni Tembikar, itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ada contohnya tadi, anak-anak benar-benar membuat cerita bergambar, kemudian poster, dan itu hasil buatan siswa-siswi saya, tapi dengan bantuan editor, karena kadang ada anak itu yang belum bisa misalnya menentukan judul, itu saya bantu. Tetap sebagai guru kita juga harus membimbing siswa kita dalam berkarya. Begitu.
Mungkin Bapak Ibu saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Apakah Bapak Ibu sudah biasa mengenal microsite di SID? Belum, Kak. Belum, Bu. Belum. Nah, saya tunjukkan sedikit tutorial nggih. Kersane nanti siapa tahu habis webinar ini Bapak Ibu juga bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Meskipun di SD saya kan juga tergolong sinyalnya susah nggih Bapak Ibu, tapi anak-anak bisa membuat karya. Nah, nanti di Google silakan Bapak Ibu untuk mengetikkan saja SID. Nah, ini bisa diklik. Ini terlihat nggih? Belum ya? Belum, Kak, Kak Chandra. Belum. Saya ulangi lagi nggih. Ini sudah terlihat? Sudah. 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 Monggo nanti Bapak Ibu bisa diketik di Google, diklik saja SID. Ini biasanya Bapak Ibu mungkin mengenalnya waktu mengikuti seminar atau webinar, biasanya kan melakukan pendaftaran. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan SID. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih saja lanjutkan menggunakan Google. Ini bisa Google pribadi, email pribadi ataupun email yang belajar ID. Karena yang belajar ID kan sudah saya daftarkan, maka ini saya contohkan melalui email pribadi saya, nggih. Nanti ketika muncul seperti ini Bapak Ibu, silakan diketikkan saja namanya. Kemudian untuk kata sandi kode referensi dilewati saja, kemudian diklik centang-centang ini dua, kemudian buat akun. Error ya. Keliru. Bentar Bapak Ibu, email saya keliru. Nanti. Saya ulangi Bapak Ibu prosesnya sama, tapi karena tadi saya salah email. Nah, ini prosesnya lanjutkan saja. Nah, nanti ketika lah. Nah, ketika muncul seperti ini Bapak Ibu, silakan diklik saja tanda centang, kemudian continue atau selanjutnya. Nah, setelah itu akan tertampil halaman SID-nya. Nah, ini fungsi SID itu juga bisa untuk membuat link yang versi singkat. Nah, ini tapi saya akan membuat tutorial yang microsite. Nah, ini diklik saja yang microsite. Kemudian ini create new. Nah, ini bisa dipilih ada berbagai misalnya untuk webinar. Ini akan tertampil contoh-contohnya. Nah, ini saya ambil saja yang untuk pendidikan atau education. Bapak Ibu bebas memilih template yang diinginkan. Ini saya ambil misalnya untuk tugas sekolah, nggih. Nah, ini nanti akan tertampil di sampingnya. Misalnya pilih yang template ini, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ini juga bisa untuk sekolah. Nah, ini tampilannya ada beberapa tampilan. Nah, ini karena saya membuatnya tembikar, ini saya pakai yang tugas sekolah. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian di sini, Bapak Ibu, ini adalah microsite name itu adalah namanya, nama microsite-nya. Nah, ini kemarin saya buatnya kan tembikar. Misalnya saya tulis tembikar SD 2 Tumpeng.
Kemudian ini dipilih lagi URL-nya, mau di request seperti apa. Saya tulisnya Tembikar Tumpeng 2. Kemudian finish. Setelah sukses, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa panjenengan sekalian edit. Ini ada profil. Nah, ini bisa diganti profilnya jika tidak sesuai. Misalnya mau diisi gambar perempuan juga bisa. Nah, ini tergantung selera Bapak Ibu masing-masing. Produk. Error. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami untuk isi-isinya. Ini juga bisa disesuaikan. Misalnya ini saya ambilnya bukan bab 1, nggih, bisa diedit di tulisannya seperti ini. Misalnya diisi pantun. Kemudian kalau tadi saya pakainya kan link Canva. Nah, itu bisa dicantumkan, tinggal diganti saja di sini Bapak Ibu. Misalnya saya ambil contoh link Canva 1 saja. Nah, ini disalin tautan gitu Bapak Ibu. Kemudian panjenengan tempelkan di sini. Begitu nanti akan berubah jadinya ini tadi pantun. Kemudian materi pembelajaran ini nanti akan langsung otomatis membuka link yang tadi. Jika nanti ada ingin ditambahi Bapak Ibu, nanti bisa add new component. Nah, ini bisa dimasukkan seperti link tautan atau misal menambahkan teks dan lain sebagainya. Setelah nanti jadi nggih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mempublikasikannya. Nanti di microset ini setelah selesai nanti ini ada tanda ini bisa dibagikan di Facebook, Twitter, WhatsApp, atau bisa copy. Kemudian QR itu juga bisa, nanti bisa di-download. Itu yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam berkreasi di kelasnya masing-masing. Saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Tri. Oke, terima kasih Kak Sandra atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Di sini murid belajar menghasilkan sebuah karya tersimpan dan bisa dipublikasikan secara digital. Oke, ya. Ini untuk para narasumber sudah memaparkan apa yang sudah di berikan kepada kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka 2 termin saja, Nji. 1 termin ada 3 penanya. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya sama Kak Husaini atau Kak Wahyu Chandra. Kak Husaini sama Kak Wahyu Chandra ini tidak ada yang resen ini. Kayaknya sudah paham semua ini. Ya, Bisa Alhamdulillah. iya, bisa diaplikasikan di sekolahnya masing-masing ya. Gimana Kak Husaini dan Kak Chandra? Ini nggak ada yang bertanya, nggak ada yang resen. Oke, Adanya terima tepuk kasih tangan. Kak Palupi sudah memberikan tepuk tangan. Ada yang tanya nih Kak.
tanya, tanya presensinya kapan ya? Bagaimana nih Kak Kuseni? Absennya sekarang atau nanti? Monggo bisa di-share sekarang nggak Pak? Itu Kak Lili Susanti ada resen itu. Oke, monggo Kak Lili mau bertanya kepada Kak Kuseni atau Kak Chandra? Ini sama Kak Chandra. Oke, siap. Pak Chandra. Ini terkait tadi untuk SI, SID ya Kak ya. Oke, Tadi kan itu penerapannya di kelas berapa Pak? itu saya kelas 5, Kak. Kelas 5. Nah, itu kan sangat membantu sekali ya Kak ya. Nah, untuk kelas 1, bagaimana caranya Kak? Biar bisa melaksanakan dengan baik tugas-tugas seperti yang Kakak berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lili Susanti dari SD Negeri 1 Ketro atas pertanyaan yang diberikan kepada Kak Wahyu Chandra nggih. Bagaimana pengaplikasian untuk kelas 1 ya? Silakan Kak Chandra bisa Iya, betul. ya menanggapi. Oke, langsung saja nggih. Terima kasih untuk Bu Lili yang sudah bertanya. Tadi kan untuk yang saya terapkan itu untuk siswa kelas 5 memang awalnya ceritanya itu kan kemarin karena ada materi yang unsur-unsur cerita, jadi saya terinspirasi untuk membuat itu, begitu. Mungkin Bu Lili, nggih, kalau untuk kelas 1 kan agak kesulitan. Nah, ini bisa menjadi saran saya untuk panjenengan, nggih, terkait penerapan SID itu tidak hanya untuk karya siswa, nggih, bisa dikolaborasi dengan karya dari guru. Misalnya karya guru dan siswa juga boleh. Atau misalnya begini, kan untuk kelas 1 itu kan juga menyukai dongeng cerita bergambar. Itu bisa kolaborasi misalnya dengan guru kelas tinggi, misal kelas 4, 5, atau 6, ngoten. Nah, itu nanti karyanya bisa dimasukkan ke dalam sana, kemudian digunakan untuk pembelajaran di kelas 1. Mengingat untuk kelas 1 itu biasanya anak-anak kalau untuk berkreasi itu saja saya ada kendalanya juga untuk membuat anak bisa menyampaikan idenya itu juga harus ada yang namanya kayak sedikit ya dipancing dulu. Oh, mau membuat cerita seperti apa? Oh, nanti alur ceritanya seperti apa? Nah, mungkin kalau untuk kelas 1 bisa juga melalui manual. Jadi misalnya membuat gambar kemudian dipublikasikan di microset tadi Bu Lili. Itu yang bisa saya sampaikan. Berarti begini ya, Bu. Itu nanti ketika anak membuat manual yang share kita gitu. Nggih. Begitu. Oke, Nggih, terima itu kan kasih, Bu. untuk akunnya nggih bisa Bu Lili yang mengelola microsite-nya. Nah, ini tadi kan saya kolaborasi dengan Canva nggih. Maksudnya Canva itu sebagai platform digitalnya anak membuat karya. Kemudian yang microsite itu wadahnya. Kan biasanya kadang kendala saya itu kalau di Gunung Tumpeng itu misal ada lemari itu selalu dimakan tikus lah, ada rayapnya. Itu jadi saya kendala setiap karya yang saya buat bersama anak itu pasti rusak, hangus, maksudnya rusak. Terus akhirnya hanya menumpuk menjadi sampah begitu Bu Lili. Oke, terima kasih, Bu Wahyu Chandra. Nggih. Oke, terima kasih Bu Lili. Bagaimana ada pertanyaan lagi Bu Lili untuk Pak Kuseni mungkin? Sudah untuk Bu Lili? Ada Sudah pertanyaan cukup, lain? Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Silakan untuk yang lain bisa resen untuk bertanya. Boleh dari Kak Kuseni atau Kak Chandra. Kita masih ada waktu ini. Yuk, Aman kayaknya ini, Kak. aman. Oke. Oke, Kak Kuseni bagaimana nih? Sudah cukup?
Oke, sudah cukup nggak Atau apa-apa. mau menambahi? Sampun, sudah cukup nggak apa-apa. Yang Oke, penting ini cukup. intinya saya dan Bu Wahyu minta doanya. Semoga hari ini tuh hari terakhir kita pengiriman karya, baik naskah maupun video yang di tingkat Jawa Tengah. Nanti mohon doanya bisa selesai tepat waktu. Ini masih kejar deadline juga. Amin. Semoga bisa Siap. hasilnya terbaik juga. Syukur-syukur semoga kita Amin. bisa maju mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional. Amin. Amin. Ya, nanti kalau sudah berhasil di sana, kita bagi manfaatnya ya Kak ya. Secara nyata lah, kita kan ini Ya, secara daring. Ya, siapa tahu lain waktu kita bisa bertemu secara langsung. Seperti itu. siap. Oke, baik. Ya, ini tidak ada yang bertanya lagi, ya. Oke, terima kasih Kak Oke, Lili. terima Ya, kasih Bu Lili. semoga lancar dan berhasil Pak Kuseni juga Bu Wahyu Chandra. Oke, oke baik. Bapak Ibu, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber atas paparan dan inspirasinya yang luar biasa. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi positif. Sebelum kita menutup acara, izinkan saya menutup dengan satu pantun lagi. Ya, bisa nanti kasih cakep gitu ya. Burung nuri terbang ke awan Cakep, hingga hingga bidahan pohon kemuning. Terima cakep, kasih untuk para narasumber dan hadirin sekalian. cakep. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya yang lebih menginspirasi dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Demikian rangkaian acara webinar berbagi praktik baik pada hari ini. Atas nama panitia, saya Trimaryanto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, peserta, dan semua pihak yang telah mensukseskan acara hari ini. Mari kita berbagi kebaikan, karena dari satu praktek baik bisa lahir ribuan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa ya ngisi absennya, presensinya sudah saya cantumkan di chat. Untuk Kak Kusaini ini nanti ada yang tanya nih. Ada sertifikatnya enggak? Bagaimana Kak Kusaini? Kak Chandra? Oke, jadi untuk kegiatan ini memang kita laksanakan dalam bentuk berbagi praktik baik. Untuk sertifikat, sebenarnya rencananya itu saya kebetulan kan ini juga pengimbasan di background super trainer. Nanti saya coba kalau memang apa namanya nanti bisa saya klaimkan di situ karena memang inovasi saya ini juga berkaitan dengan background dan di naskah saya juga sama. Nanti bisa kita coba makanya untuk daftar hadir tadi saya menambahkan di NPSN sama Belajar ID. Nanti kita usahakan. Tapi kalau tidak bisa ya nanti mohon maaf intinya kita sudah berterima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk berbagi berklik baik ini. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Kak Usaini atas